depanku semakin tak menentu. Semua yang terjadi takkan membuatku goyah. Yakin dan percaya Tuhan bersamaku, takkan dibiarkan aku terjatuh. Tuhan pegangku. Sungguh indah ku berjalan mengikuti jalan-Mu Tuhan. Tiada ragu ku melangkah bersama-Mu. Damailah hatiku Tuhan. Yakin dan percaya Tuhan bersamaku, takkan dibiarkan aku terjatuh. Tuhan pegangku. Sungguh indah ku berjalan mengikuti jalan-Mu Tuhan. Tiada ragu ku melangkah bersama-Mu. Damailah hatiku Tuhan. Sungguh indah ku berjalan mengikuti jalan-Mu Tuhan. Tiada ragu ku melangkah bersama-Mu, bersama-Mu. Sungguh indah ku berjalan mengikuti jalan-Mu Tuhan. Tiada ragu ku melangkah bersama-Mu. Damailah hatiku Tuhan. Bersama-Mu, 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 bersama-Mu. Damailah hatiku Tuhan. Shalom semuanya, nama saya Steven. Jadi hari ini saya mau kesaksian
Tuhan Yesus telah baik sama saya pada tahun ini. Saya bersyukur karena saya dan keluarga saya masih diberikan kesehatan dan juga rezeki, walaupun pada masa pandemi ini kami tidak kekurangan sekalipun. Kecukupan kami telah dicukupkan oleh Tuhan. Dan juga pada saat belajar online, saya bersyukur karena saya tidak mengalami gangguan selama belajar online. Itu aja kesaksian saya. Terima kasih. Halo, nama saya Feli. Hari ini saya mau bersaksi mengenai kebaikan Tuhan Yesus sepanjang tahun 2020. Saya bersyukur banget buat Tuhan Yesus karena saya baru saja mendapatkan pekerjaan yang baru dan sudah sebulan saya beradaptasi di pekerjaan saya baru. Semua karena penyertaan Tuhan Yesus dan pertolongan Tuhan yang tepat waktu buat saya. Awalnya saya tidak bekerja selama sebulan lebih, dan puji Tuhan itu bukan waktu yang lama, apalagi di tengah situasi pandemi seperti ini, situasi yang sulit. Tuhan tahu kebutuhan saya. Awalnya kenapa saya tidak bekerja, karena pekerjaan saya yang awal di Bank Rabobank Internasional Indonesia, di mana bank itu adalah bank milik Belanda yang telah menutup operasionalnya di Indonesia bulan Juli 2020. Di situ saya merasa sangat kecewa sama Tuhan. Bahkan apa yang telah saya pilih, saya merasa bahwa sudah tidak ada jalan lagi. Tapi Tuhan Yesus begitu baik, dan itu memang selalu ditopang dengan kekuatan doa dan persekutuan juga, yang selalu menopang dan mengingatkan kalau Tuhan Yesus tuh selalu punya cara dan jalan yang terbaik buat kita. Luar biasa sekali, sepanjang saya bekerja, udah hampir 2 tahun, saya mengalami hal yang luar biasa. Dan saya bersyukur buat Tuhan Yesus karena pekerjaan di Rabobank. Di situ memang awalnya saya berdoa buat Tuhan Yesus, Tuhan, saya mau punya pekerjaan yang real job. Dan Tuhan benar-benar memberikan saya pekerjaan yang benar-benar sesuai dengan studi saya. Saya mau belajar mengenai legal, Tuhan. Tuhan benar-benar menjawab, dan saya dipercayakan oleh Tuhan Yesus di bagian divisi hukum, legal, and corporate secretary sesuai dengan bidang studi saya. Dan di situ saya mengalami banyak pengalaman yang luar biasa yang menyenangkan, pengalaman baru, hal-hal yang baru, pengetahuan yang baru, dan relasi yang begitu baik, work culture yang begitu istimewa, tempat yang istimewa, yang baik, yang terbaik yang pernah saya bekerja. Dan Tuhan benar-benar menunjukkan hal-hal yang luar biasa di balik semua itu. Saya bersyukur banget punya pekerjaan di Rabobank, karena saya belajar begitu banyak hal dan mengalami hal yang begitu memberkati saya dalam bidang finansial, dalam bidang apapun, dalam relasi saya dengan teman-teman saya yang seiman, bahkan yang gak seiman. Saya merasa homey, saya merasa ada family, dan work culture yang benar-benar tidak ada senioritas dan segala macam, nggak ada yang sikut-sikutan atau nggak, pokoknya nggak ada persaingan yang nggak sehat. Semuanya itu Tuhan begitu menyiapkan dengan sangat baik buat saya. Tuhan begitu memelihara saya. Selama saya bekerja Rabobank, memang benar ada banyak kelemahan, keterbatasan yang saya punya, namun Tuhan selalu menunjukkan jalan yang terbaik. Selalu ada solusi di setiap masalah. Dan kalau memang saya selalu mengatakan Tuhan, apa saja yang saya perbuat pasti berhasil. Dan itu benar-benar Tuhan buktikan penyertaan Tuhan. Firman-Nya ya dan amin. Dan Tuhan Yesus benar-benar tahu akan kebutuhan saya. Awalnya saya benar-benar tidak tahu sama sekali mengenai Rabobank. Saya hanya minta dari Tuhan Yesus, saya ingin punya pekerjaan yang baik. Dan ya benar, yang Tuhan Yesus, ya ada yang dalam firman Tuhan, bahwa apa yang gak pernah kita pikirkan Tuhan sediakan, dan itu memang terbukti.
Tuhan benar-benar menyediakan kebutuhan saya tepat waktu dan pemeliharaan Tuhan sempurna. Setelah dari Rabobank, saya mendapat pekerjaan di Indomobil Group. Di situ puji Tuhan ada bos saya yang juga seiman dengan saya, memperkenalkan saya pada pekerjaan baru ini. Beliau merekomendasikan saya, dan dalam pekerjaan ini juga saya bertemu dengan banyak teman-teman yang seiman, karena banyak jemaat GKI di Indomobil Group ini. Puji syukur pekerjaan yang saya tekuni sekarang ini sangat baik dan masih tetap dalam bidang legal, dan saya sangat bersyukur bahwa Tuhan Yesus banyak hal-hal baru yang saya pelajari lagi. Dan sebelumnya memang saya belum cerita soal Rabobank. Rabobank itu sudah tutup operasionalnya sejak bulan Juli 2020 di Indonesia dan kembali ke Belanda. Dan puji Tuhan juga di situ juga saya dipercayakan oleh Tuhan bersama tim saya untuk tetap tinggal mengurus akuisisi saham atau penggabungan saham dengan syariahnya BCA. Karena pada saat-saat terakhir Rabobank mau tutup, BCA tertarik dengan saham dan aset Rabobank dan kemudian mau bergabung. Dan kita tim legal dipercayakan untuk tetap tinggal sampai bulan September mengurus akuisisi tersebut. Hal-hal baru lagi saya pelajari. Dan Tuhan Yesus begitu baik. Saya memang tidak mengerti ya, proses apa sih, tujuannya apa sih, apa maksud Tuhan sih di balik semua itu. Namun semakin saya bertanya, semakin tak terselami apa yang Tuhan pikirkan mengenai saya. Saya hanya percaya bahwa Tuhan punya rencana yang lebih baik. Karena yang bisa melihat ke depan itu hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu masa depan kita itu seperti apa. Jadi percaya saja. Selama saya bergumul dalam mendapatkan pekerjaan baru setelah Rabobank Indonesia tutup operasional di Indonesia, saya punya pegangan firman Tuhan, yaitu percaya tanpa melihat. Di situ Tuhan Yesus benar-benar mengingatkan saya untuk percaya tanpa melihat. Dan Tuhan begitu baik, pertolongan Tuhan begitu baik. Di situ saya mau tetap ikut Tuhan dan tetap percaya sama Tuhan bahwa rencana Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa. Saya mau tetap berjalan dengan rencana Tuhan, dan itu yang saya inginkan. Karena hanya Tuhan yang tahu masa depan saya seperti apa. Dan saya minta doa dari teman-teman semua, dari saudari-saudari semua, bapak ibu semua, agar saya tambah mengasihi Tuhan Yesus, agar kita juga tambah mengasihi Tuhan Yesus lewat banyak proses, lewat banyak pengalaman baru yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita, agar kita tetap dalam rencana Tuhan. Sekian saksian saya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik.
hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu
takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku berjiwa luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kepada Tuhan kalau kita masih hidup sampai hari ini. Kamis 31 Desember 2020. Sepanjang tahun ini kita mengalami Immanuel, Tuhan beserta kita. Dan dapatlah kita katakan sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Ebenezer. Hari ini saudara, kita akan belajar satu topik, yaitu tentang bersyukur, menghitung berkat-berkat Tuhan selama 2020. Sekali lagi, bersyukur, menghitung berkat-berkat Tuhan selama 2020. Saya berdoa dan berharap agar kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan ini dan berbahagia. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih atas kesetiaan, kemurahan, dan kebaikan Tuhan yang kami alami selama tahun 2020. Tuhan, Engkau sungguh baik. Ampunilah dosa-dosa kami, dan kami ampuni kesalahan orang kepada kami. Kami rindu Tuhan, diberkati Tuhan melalui firman-Mu ini. Kami mohonkan semuanya ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Tuhan kami. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita membuka firman Tuhan dari kitab Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Kita akan belajar mengenai bersyukurlah. Hitunglah berkat-berkat Tuhan di tahun 2020. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara-saudara, pada waktu itu penyakit kusta itu sangat ditakuti oleh masyarakat, sehingga setiap orang yang sakit kusta harus diisolasi, dijauhi dari masyarakat. Dan kalau mereka sembuh, berdasarkan Imamat 14,
mereka harus datang kepada imam di bait Allah, dan imam itulah yang punya otoritas untuk memeriksa dan menyatakan mereka sudah sembuh atau tidak. Menurut perikop yang kita baca tadi di dalam Lukas 17, ada 10 orang yang sakit kusta. Ketika mereka melihat Yesus dari jauh, mereka berteriak, "Yesus, Guru, tolonglah, sembuhkanlah kami." Lalu Yesus berkata supaya mereka segera pergi menghadap ke imam di bait Allah. Ya, mereka harus datang karena itu sesuai dengan tadi Imamat 14. Sebelum mereka sembuh, Yesus menyuruh 10 orang itu pergi menyatakan dirinya kepada imam. Dan mereka taat, percaya akan instruksi yang Tuhan Yesus perintahkan itu. Sementara mereka dalam perjalanan, kuasa Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta itu. Sementara mereka dalam perjalanan menuju tempat imam, yaitu di bait Allah. Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta, tapi hanya 1 orang yang kembali berterima kasih kepada Tuhan Yesus atas karunia-Nya yang besar yang dia terima. Dan orang itu dicatat adalah orang Samaria, orang yang dianggap rendah oleh orang Yahudi karena mereka adalah ras campuran. Lihatlah di ayat 15b, Lukas 17 15b sampai 16 tercatat, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Ia kembali kepada Yesus, memuliakan Tuhan dengan suara nyaring, tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Dia adalah orang yang tahu bersyukur, tahu berterima kasih. Ya. Apa akibatnya? Dia menerima mujizat kesembuhan dan anugerah tambahan, ya, yaitu keselamatan, kesembuhan secara rohani. Berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Itulah upah yang dia terima karena dia tahu bersyukur, tahu berterima kasih atas berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Yang 9 orang lain, yang kusta tadi, mendapat mujizat kesembuhan. Titik. Tetapi dia, si orang Samaria yang tahu berterima kasih itu, mendapat mujizat kesembuhan ditambah berkat mujizat rohani, jasmani dan rohani, dilawati oleh Tuhan. Dia jadi mengerti lebih dalam tentang kasih dan kuasa Tuhan Yesus. Itulah yang kita bisa pelajari, bahwa Tuhan senang kalau kita tahu bersyukur, tahu berterima kasih. Tuhan gembira kalau kita tahu memuji-muji Tuhan, memuliakan Tuhan. Saudara, ini adalah akhir tahun 2020. Tahun 2020 tahun yang luar biasa dahsyat. Pandemi COVID-19. Banyak orang mengalami kesusahan dalam semua segmen kehidupan. Tapi kalau saya dan saudara masih bisa hidup sampai hari ini, bisa makan, bisa beribadah, bisa mengalami kasih karunia Tuhan, diselamatkan, ditolong Tuhan. Lewat satu persoalan, lepas satu persoalan, mengalami kasih karunia dan kasih karunia Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik. Amin. Saudara, dari perikop yang kita pelajari tadi, ada beberapa hal penting yang kita
bisa tangkap. Yang pertama, kita harus punya ketaatan kepada setiap instruksi firman Tuhan. Ketaatan yang sungguh-sungguh, tidak menunda, tapi segera melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan. Dari mana kita bisa tahu kehendak Tuhan? Baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan setiap hari. Renungkan, mengerti. Jadi jangan cuma baca. Gereja sudah memfasilitasi kita pendalaman Alkitab setiap hari, satu fasa. Ya. Dengar, baca firman Tuhan tiap hari, renungkan, mengerti, lalu lakukan. Taati. Mari kita belajar untuk taat. Saya juga sedang dalam proses itu, belajar untuk taat. Segera lakukan. Yang kedua, kita harus memiliki iman atau percaya yang teguh. Tetap percaya Tuhan baik, Tuhan sanggup tolong saya, Tuhan sanggup tolong keluarga saya. Tuhan luar biasa. Walaupun kita belum lihat apa yang kita harapkan itu jadi. Tetap percaya, tetap beriman dengan teguh bahwa Tuhan kita sanggup menolong kita. Ya. Yang ketiga, mari kita tahu bersyukur, tahu berterima kasih. Tahu mengucap hal-hal yang baik, yang memuliakan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Karena semua yang kita peroleh sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita tahu bersyukur, kita lihat tadi cerita orang Samaria yang tahu bersyukur, maka Tuhan akan menambahkan berkat rohani. Tuhan akan membuat kita lebih mengenal Tuhan, lebih akrab dengan Tuhan. Kita akan lebih mengerti isi hati Tuhan. Kita akan lebih dekat, kita akan lebih serupa dengan karakter yang Tuhan mau. Jadi tahu bersyukur. Lawan kata bersyukur ngeluh, ngomel, komplain, atau menganggap apa yang Tuhan berikan kepada kita, hidup, keselamatan, dan kesempatan baik itu biasa-biasa saja. Jadi mari kita tahu bersyukur. Kalau kita tahu bersyukur, hati kita gembira. Hati yang gembira adalah obat. Dan hati Tuhan juga gembira. Tuhan akan menambahkan pengertian, pengalaman, hal-hal rohani. Kita akan bertumbuh di dalam kualitas kedewasaan rohani yang lebih. Saudara-saudara, yang selanjutnya kita pelajari bahwa kasih karunia Tuhan itu menjangkau semua manusia, semua lapisan. Tidak hanya terbatas oleh orang-orang tertentu, orang-orang Yahudi saja, orang-orang elit saja, tetapi orang yang dianggap masyarakat adalah orang yang kurang terpandang. Bagi Tuhan, keselamatan itu diberikan kepada semua orang yang mau meresponi dengan positif. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Kita termasuk orang-orang yang dapat anugerah keselamatan. Dan jangan stop di situ. Mari kita menyampaikan kabar keselamatan kepada teman komunitas kita, keluarga kita, supaya mereka boleh juga percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Saudara-saudara, yang terakhir, mari kita memuliakan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan dengan perkataan dan perbuatan. Apa saja yang saya dan saudara lakukan, hendaklah yang baik, yang benar, yang memuliakan Tuhan. Itu adalah salah satu cara kita bersyukur. Jadi bukan hanya dengan berkata syukur, terima kasih, haleluya, tetapi apa yang saya dan saudara buat sehari-hari, usahakan yang terbaik supaya Tuhan dipermuliakan. Nah, jadi intinya dari Lukas 17, cerita tentang 10 orang kusta, Tuhan senang, Tuhan mau kalau kita tahu bersyukur, tahu memuliakan Dia. Ya, mari kita hitung berkat-berkat Tuhan. Mari kita catat itu. Mari kita ceritakan itu kepada banyak orang supaya orang juga dikuatkan. Kita mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib,
kita menceritakannya kepada banyak orang. Gereja memberi kesempatan untuk selama bulan Januari saudara boleh membuat audio atau video kesaksian tentang kasih dan kuasa Tuhan yang saudara atau keluarga saudara alami. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Selanjutnya mari kita bandingkan. Di dalam Roma 1 ayat 21 dicatat. Roma 1 ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, yang dimaksudkan adalah mengalami kasih Tuhan, sudah ditolong Tuhan, ya, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Walaupun mereka sudah mengenal Allah, tetapi mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Jadi tidak memuliakan Tuhan, tidak bersyukur kepada Tuhan, walaupun sudah pernah mengalami pertolongan, kasih, karunia, berkat Tuhan. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Apa maksudnya itu? Orang-orang yang hidup memuliakan Tuhan itu menyenangkan hati Tuhan. Tetapi orang-orang yang hidup tidak memuliakan Tuhan, tidak tahu bersyukur, tidak menghargai kebaikan Tuhan, menganggap bahwa pencapaian-pencapaian hal-hal yang dia peroleh itu karena kekuatannya, kepinterannya, kerja kerasnya, kerja cerdasnya, koneksinya, dan sebagainya, tidak sadar bahwa semua hidup, keselamatan, dan berkat yang baik itu dari Tuhan. Maka dikatakan selanjutnya di Roma 1 ayat 21 dan seterusnya, dikatakan bahwa hatinya dan pikirannya akan tertutup. Mereka merasa tidak perlu lagi hormat kepada Tuhan. Bahkan mereka akhirnya tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Karena segala sesuatu mereka pikir karena kekuatannya. Akibatnya kualitas hidup rohani mereka akan menjadi lebih menurun. Mereka akan mengalami yang disebut dengan kebejatan moral. Sombong, mencari keuntungan dan kemuliaan bagi diri sendiri. Tidak peduli lagi kepada hukum-hukum Tuhan. Hidup di dalam kecemaran seksual. Nafsu-nafsunya mempermalukan. Pikirannya terkutuk dan tidak mau bertobat. Sementara itu mereka merasa yang penting gue happy, yang lain gue gak peduli. Dan parahnya mereka merasa mereka tetap hidup di dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan, pasti diselamatkan, Roh Kudus memimpin mereka. Mereka butakan hati mereka dan pikiran mereka tentang firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 5 yang dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Di dalam Kristus tidak ada. Sekali lagi Efesus 5 ayat 5, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Akibatnya Roma 1 ayat 24 mencatat bahwa Tuhan menyerahkan mereka pada hidup yang cemar. Tuhan meninggalkan mereka. Mereka mati rohani. Mereka terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang semakin najis, dursila, penyelewengan seksual seperti homoseks, lesbi, free sex. Dan mereka merasa tidak apa-apa. Pikirannya terkutuk. Dan masyarakat yang seperti ini akan menjadi masyarakat yang mengalami kehancuran dalam akhlak. Jadi saudara-saudara, perbandingan Lukas 17 dan Roma 1 tadi, kita dapat lihat bahwa penting sekali kita sadar untuk
selalu bersyukur kepada Tuhan. Penting sekali kita sadar bahwa kalau kita hidup, kita harus hidup mempermuliakan Tuhan. Ya, bersyukur, berterima kasih sama Tuhan, mempersembahkan syukur kepada nama Tuhan. Bersyukur, minta kekuatan, kemampuan dari Roh Kudus, bisa bersyukur dalam segala keadaan. Karena itu maunya Tuhan, dalam suka, duka, dalam kekurangan, dalam kekayaan, dalam sehat maupun sakit. Dikatakan, bawalah korban syukur kepada Tuhan. Tetap percaya Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Tuhan sanggup menolong kami, Tuhan sanggup menolong saya. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam segala hal. 1 Timotius 1 ayat 12a mengajarkan kepada kita, bersyukurlah kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau saya dan saudara masih kuat sampai hari ini, masih ditolong karena Tuhan, bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Hendaklah kita semua semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan hati kita melimpah dengan syukur. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami belajar bahwa kami harus selalu bersyukur karena kasih setiamu, kuasamu yang sangat besar mengiring kami sepanjang hidup 2020 ini. Ingatkan kami Roh Kudus untuk selalu tahu bersyukur dan tahu mengerti bahwa hidup itu untuk mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat Tuhan di 2020. Pakailah hidup kami Tuhan menjadi alat-Mu, menyenangkan hati-Mu, menjangkau banyak jiwa untuk percaya kepadamu dan menghasilkan buah pertobatan. Bapa, kami rindu Tuhan, curahkanlah kebangunan rohani di negeri kami Indonesia, di bangsa kami ini Tuhan. Curahkanlah Tuhan kebangunan rohani di gereja-gerejamu, kepada hamba-hambamu, kepada semua orang percaya, mulai dari anak sekolah minggu, anak remaja, youth, kaum wanita dan kaum pria, juga di dalam keluarga kami Tuhan. Kami rindu suami, istri, anak, mantu dan cucu kami, keluarga besar kami boleh mengalami kebangunan rohani, sehingga kami sungguh-sungguh hidup di dalam seluruh kebenaran Tuhan di tahun 2021. Bapa, kami rindu kalau kami hidup memuliakan Tuhan. Semua masalah kami letakkan di bawah kaki salib Tuhan, karena kami percaya Tuhan sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari saudara angkat tanganmu, terima berkat Tuhan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, mari kita katakan amin. Selamat menyongsong tahun baru 2021, saudara-saudara. Usahakan tetap sehat, semangat dan sukacita. Tuhan beserta kita. Tuhan berkati. Sampai jumpa di ibadah awal tahun hari Minggu tanggal 3 Januari jam 4 sore. Tuhan berkati.